Selanjutnya, kita masuk pada materi perhitungan ukuran variasi. Rentang atau jangkauan atau range. Rentang dilambangkan dengan huruf R, digunakan sebagai ukuran awal untuk melihat seberapa jauh data dapat tersebar dalam sebuah kumpulan data. Rentang merupakan selisih antara data tertinggi dengan data terendah dalam suatu kumpulan data. Rentang memberikan gambaran kasar tentang seberapa jauh nilai data tunggal dari nilai pusat. Semakin besar jangkauan, artinya data semakin menyebar. Rata-rata simpangan. Simpangan rata-rata atau biasa disebut dengan deviasi rata. Simpangan rata-rata didefinisikan sebagai harga mutlak atau absolut setiap nilai negatif diangkat positif, atau dalam artian ukuran yang menyatakan betapa atau seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai mean-nya atau rata-rata. Simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi adalah nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok data atau ukuran standar penyimpanan dari nilai rata-ratanya. Simpangan baku atau S dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Selanjutnya, varians. Varians adalah salah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi. Varians dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Varians diberi simbol dibaca dengan sigma kuadrat untuk populasi, dan untuk S2 sampel. Selanjutnya kita akan menggunakan simbol S2 untuk varians karena umumnya kita hampir selalu berkutat dengan sampel dan jarang sekali berbincang dengan populasi. Rumus varians atau ragam data tunggal untuk populasi. Koefiensi variasi. Koefiensi variasi atau KF adalah suatu sistem perbandingan antara simpangan standar dengan nilai hitung rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Sistem ini digunakan dalam mencari nilai rata-rata yang terdapat dalam suatu data kelompok. Koefisien kuartil. Kuartil adalah sekumpulan data yang telah disusun dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama banyak. Kuartil dibagi menjadi 4 subbab yang sama banyak dan telah disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya ada simpangan kuartil. Simpangan kuartil dihitung dengan cara menghapus nilai yang terletak di bawah kuartil pertama dan nilai-nilai di atas kuartil ketiga, sehingga nilai ekstrem, baik yang berada di bawah ataupun di atas distribusi data, dihilangkan. Simpangan kuartil didapatkan dengan cara menghitung nilai rata-rata dari kedua kuartil tersebut, Q1 dan Q3. Simpangan kuartil lebih stabil dibandingkan dengan range karena tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrem. Rumus yang digunakan bisa dibaca. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal kasus. Soal kasus yang pertama, seorang ahli gizi mencatat kadar hemoglobin dari 5 orang pasien anemia sebagai berikut: 10, 11, 9, 12, dan 8. Berapa rentan atau range dari data tersebut? A2, B3, C4, D5, dan E6. Jadi, cara mengerjakannya atau cara menyelesaikannya, range sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Jadi nilai tertingginya adalah 12 dan nilai terendahnya ada 7. Jadi 12 kurang 7 adalah 5. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 5. Dan soal kasus yang terakhir, seorang ahli gizi ingin mengetahui tingkat variasi asupan energi kilokalori pada 5 pasien, yaitu 1700, 1750, 1800, 1850, dan 1900. Bagaimana tingkat variasinya? A. Tidak bervariasi, B. Variasi sedang, C. Variasi tinggi, D. Variasi sangat tinggi, E. Tidak dapat dihitung. Jadi, range hanya 200, 190 dikurangi 1900 dikurangi 1700, dan semua data beranjak 50 satu sama lain atau menunjukkan distribusi sangat seragam sehingga variasi rendah atau tidak bervariasi secara signifikan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Teresia dari Gultom. Di sini saya akan membahas tentang perhitungan data berkelompok lanjutan.
Pertama, kita akan membahas tentang kuartil berkelompok. Menurut Andi menyebutkan ada 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga yang masing-masing disingkat dengan K1, K2, dan K3. Pemberian nama ini dimulai dari nilai kuartil paling kecil. Untuk menentukan nilai kuartil dapat dilakukan dengan 2 kategori, yaitu kuartil tunggal dan berkelompok. Kelebihan dan kekurangan kuartil berkelompok. Kelebihannya, menyederhanakan data besar, memudahkan perhitungan posisi Q1, Q2, dan Q3, cocok untuk data berjumlah banyak, memberi gambaran penyebaran data. Kekurangannya, data asli hilang karena dikelompokkan, hasil hanya perkiraan bukan nilai tepat, bergantung pada lembaran interval kelas, dan tidak cocok untuk data sedikit. Selanjutnya, desil berkelompok. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka didapat 9 pembagian dan tiap pembagian dinamakan desil. Karena ada 9 buah desil, ialah D1, D2, dan D9. Hal ini diperkuat oleh Ridwan menyatakan desil ialah nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama, setelah disusun dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Selanjutnya, persentil berkelompok. Sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama akan menghasilkan 99 pembagian berturut-turut yang dinamakan dengan persentil pertama, persentil kedua, dan persentil ke-99. Penjelasan di atas juga didukung oleh Ridwan, menyatakan persentil ialah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Setelah disusun dari angka terkecil sampai angka terbesar, harga persentil adalah 99 bagian, yaitu PS1, PS2, PS3, hingga PS99. Di sini terdapat rumus kuartil dengan keterangan Kn sama dengan kuartil ke N, BB sama dengan batas bawah dalam interval yang mengandung nilai I, kuartil yang dicari, 1 per N adalah 1 per data kuartil, N sama dengan jumlah keseluruhan data, FD sama dengan frekuensi yang berada di dalam kolom interval, CFD adalah angka yang berada di atas kolom interval pada kolom kumulatif frekuensi. Selanjutnya rumus persentil. Di sini sudah terdapat rumus persentil dengan keterangan PN sama dengan persentil KN yang akan dicari, misalnya P10, P20, P60, dan seterusnya. Sedangkan BB, batas bawah interval dalam interval yang mengandung nilai desil yang dicari. N per 10. N adalah desil ke N yang disesuaikan dengan PN, sedangkan N besar adalah jumlah keseluruhan data. VD sama dengan frekuensi yang berada di dalam kolom interval, I sama dengan lembar kelas, dan CFD sama dengan angka yang berada di atas kolom interval pada kolom kumulatif frekuensi. Di sini sudah terdapat suku data. Jadi kita mencari D15. D5 sama dengan 5 ditambah N tambah 1 dibagi 10. 5, N kelima adalah 40, jadi 40 ditambah 1 per 10. Jadi hasilnya 20,5. Di antara data ke-20 dan ke-21, data ke-20 ada 44 dan data ke-21 adalah 44. Jadi 44 ditambah 44 dibagi 2, hasilnya 44. Baik, selanjutnya kita masuk dengan perhitungan ukuran variasi data berkelompok. Baik, selanjutnya kita masuk pada rata-rata simpangan. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari harga mutlak, jumlah total dari selisih data, atau titik tengah data. Dengan ukuran rata-rata, simpang rata-rata ini berguna untuk mengetahui berapa besar penyimpanan dari nilai rata-ratanya. Selanjutnya, standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpanan dari rata-ratanya. Simbol simpangan baku populasi yaitu, sedangkan sampel yaitu SDS
S atau SD?